Kami dari kelompok 7, di sini kami akan melakukan studi kasus proses pada tanaman sawi pada mata kuliah teknologi, pengemasan, dan penyimpanan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Betty Melisa. NPM saya 2040-2010-14. Pengertian food losses adalah suatu peristiwa berkurangnya berat atau volume suatu bahan pangan yang terjadi pada setiap tahapan rantai pasca panen untuk mengisi permintaan pasar atau konsumen yang diakibatkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh hama, mekanis, fisiologis, tercecer, dan tidak termanfaatkan. Sayuran merupakan bahan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak atau perishable. Kerusakan sayuran daun seperti sawi dan bayam pada pemanenan adalah daun yang berlubang, tangkai daun patah sehingga mempercepat pelayuan, dan akhirnya terbuang sehingga terjadinya food losses. Food losses dapat terjadi pada pemanenan, pasca panen, pengumpulan di lapang produksi, pengangkutan, hingga pada pemasarannya. Pada tahap pemanenan, ada beberapa aktivitas yang menyebabkan terjadinya food losses, yakni pemanenan tanaman pada waktu yang kurang tepat, seperti pemanenan yang terlambat sehingga sawi sudah berbunga, yang terkadang tidak ingin dikonsumsi oleh masyarakat dan dibuang begitu saja. Kedua, panen yang dilakukan saat siang hari atau masih panas sehingga menyebabkan tanaman layu. Dan apabila sudah layu, sebelum dijual, daunnya menguning dan busuk maka akan terbuang sia-sia. Yang ketiga, menumpukan sayuran berlebihan yang menyebabkan luka fisik seperti patah pada tangkai daun atau mengalami kerusakan pada daun yang akhirnya akan terbuang juga karena akan mengurangi nilai jual. Untuk tahap pemanenan, food losses pada tanaman sawi dapat mencapai 5 hingga 7%, sehingga untuk sampai ke masyarakat jumlah atau hasil tanaman sawi menjadi kurang atau bahkan sudah tidak dapat dikonsumsi akibat kerusakan dan keterbatasan jumlah produksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan. Pengumpulan dan penumpukan dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 1-3%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penumpukan hasil panen sayur, sehingga menghasilkan kualitas yang kurang baik. Dan pada saat pengangkutan, daun sayur kebanyakan patah dan rontok. Penanganan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kehilangan tersebut ialah dengan mengurangi penumpukan yang terlalu banyak dan memberikan wadah yang sesuai dengan produk, sehingga kualitasnya masih terjaga. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NPM 1940201032, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari permasalahan atau faktor yang mempengaruhi food loss, di mana selain pemanenan dan juga pengumpulan yang dapat menambah food loss, proses pengangkutan juga berpengaruh dalam menambah food loss, di mana aktivitas yang dapat menyebabkan food loss itu yang pertama benturan atau gesekan, di mana benturan atau gesekan yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman hortikultura. Nah, dalam studi kasus kali ini kami membahas tanaman sawi, di mana yang kita ketahui tanaman sawi sendiri merupakan tanaman yang lunak atau mudah rusak, sehingga proses pendistribusiannya rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu lamanya pengangkutan, di mana semakin lama proses pengangkutan maka dapat menambah food loss. Karena apa? Karena semakin lama suatu hasil produksi, maka metabolisme akan terjadi secara terus-menerus dan respirasi yang terjadi secara terus-menerus, sehingga tanaman tersebut mengalami yang namanya kelayuan atau kekurangan air. Dan di studi kasus kali ini kami mendapat data food loss terhadap food loss pada tahap pengangkutan yaitu berkisar 5-8%.
Penyimpanan dilakukan agar mempertahankan mutu dan kesegaran sayuran sawi untuk memperpanjang masa simpannya, sehingga stabilisasi harga dapat terjaga. Pada saat melakukan penyimpanan pada sayuran sawi, kerusakan yang dapat dialami sekitar 1-3% saja. Kerusakan yang dapat terjadi pada saat penyimpanan, misalnya daun pada sayuran sawi terkadang patah dikarenakan tertumpuk. Perkenalkan, nama saya Rati Pratiwi, mahasiswa PMM Mandiri dengan NPM 203.038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecaran. Tanaman sawi juga akan mengalami food losses pada tahap pengecaran, di mana pada tahap ini terjadi food losses paling tinggi sekitar 15-20%. Penyebab kehilangan yaitu panjangnya rantai distribusi, terjadinya proses fisiologis, dan terdapat patologis akibat kontaminasi. Kehilangan dapat bertambah bila produk hortikultura tidak terjual habis, sehingga mengakibatkan kerugian harga pengecer. Khusus yang terjadi pada tiap tahapan di atas dapat menurunkan nilai jual produk. Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka losses yaitu pemangkasan rantai pengecaran, di mana pada tahap ini terjadi food losses yang paling tinggi, atau dengan memotong rantai pendistribusian dari produsen. Dalam hal ini, petani langsung ke konsumen. Kelebihannya, nilai jual tidak akan terpotong dan kesegaran produk masih optimal.